Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khadaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, subhanallah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu cerita daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Ikrimah. Siapa Ikrimah itu? Ikrimah ini adalah putra dari musuh besarnya Nabi, yaitu Abu Jahlin, putra daripada Abu Jahal. Ikrimah ini termasuk orang yang sangat mempunyai kebencian yang besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah membantu daripada ayahandanya, orang tuanya yaitu Abu Jahlin, untuk membinasakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seluruh kaum muslimin wal muslimat dapat merebut kembali kota Makkah yang tadinya dikuasai oleh kafir Quraisy, maka Muhajirin dan Ansar beserta seluruh para sahabat dapat merebut kota Makkahil Mukarramah. Tatkala itu Nabi berucap, apa yang Nabi katakan? Karena tatkala Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam merebut kota Makkahil Mukarramah, Abu Jahlin dan juga pengikutnya banyak yang mati. Di situ yang pergi dengan selamat yaitu Ikrimah. Nabi berpesan kepada seluruh sahabat, jika kalian bertemu dengan Ikrimah, dimanapun kalian bertemu, walaupun Ikrimah ini bergelantungan di tiang Ka'bah, Nabi berpesan, jika kamu berjumpa dan bertemu Ikrimah dimanapun, walaupun dia bergelantungan di tiang Ka'bah,
bunuh, kata Nabi. Bunuh. Itu pesanan. Maka kaum muslimin semangat untuk mencari Ikrimah. Lalu seorang istri yang telah memeluk dinul Islam, memeluk agama Islam, Ikrimah mempunyai istri sudah memeluk agama Islam. Dengar ucapan Nabi seperti itu, gencarnya para sahabat, gencarnya kaum muslimin mencari Ikrimah ke seluruh pelosok-pelosok. Si istri menghadap ke hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi dia meminta, "Ya Rasulullah, seandainya kau izinkan aku untuk keluar dari kota Makkah untuk mencari suamiku yaitu Ikrimah, dan aku berjanji akan aku bawa ke hadapanmu ya Rasulullah. Aku bawa ke hadapanmu. Ya Rasulullah, apakah jika Ikrimah ini bertaubat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau akan ampuni Ikrimah ya Rasulullah?" Maka Nabi katakan kepada si istri, "Keluar, pergi dan kau carilah Ikrimah." Itu semangatnya tuh seorang istri itu, ya. Semangatnya di dalam meluruskan suaminya, ya. Dia mencari Ikrimah sampai bertemu dengan Ikrimah di satu tempat. Dinasehatkan dari menit ke menit, jam ke jam, dan Ikrimah berkata, "Jika aku kembali masuk ke kota Makkah, aku memeluk dinul Islam, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanku dan tidak memenggal kepalaku?" Maka sang istri mengatakan, "Iya wahai suamiku." Maka kembalilah sang istri bersama Ikrimah. Nabi tahu ini istrinya akan bawa balik Ikrimah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kumpulkan kaum muslimin. Sebelum Ikrimah dengan istrinya masuk ke kota Makkah, Nabi kumpulkan tuh seluruh kaum muslimin. Ya, Nabi kumpulkan seluruh sahabat. Apa kata Nabi? "Ya ma'asyiral muslimin, hei ketahuilah seluruh kaum muslimin, jika seandainya kalian melihat Ikrimah berjalan bersama istrinya masuk ke kota Makkah, jangan ada satupun dari kalian yang mencolek Ikrimah atau membicarakan kejelekan orang tua Ikrimah di hadapan Ikrimah." Tadinya Nabi berpesan, kalau kau bertemu dengan Ikrimah dimanapun tempat, bunuh. Nggak ada kata lain, bunuh. Lalu berubah. Nabi katakan, jika kau melihat Ikrimah berjalan bersama dengan istrinya masuk ke kota Makkah, jangan ada satupun dari kalian yang berani mencolek Ikrimah. Dan jangan kau caci maki Ikrimah
kau jelek-jelekkan orang tua Ikrimah di hadapan Ikrimah. Maka beberapa hari kemudian masuklah Ikrimah bersama istrinya. Sahabat dengar pesan Nabi. Oh, kata Nabi, kalau dia berjalan bersama istrinya masuk kota Mekah bersama dengan istrinya, gak boleh ada satupun yang mencoleknya, gak boleh ada satupun yang membunuhnya. Biarkan Ikrimah masuk sampai menuju rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah mengucap 2 kalimat syahadat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, memeluk agama Islam. Singkat dari cerita itu, sangat banyak perjuangan Ikrimah di dalam berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, di zaman Khalifah Sayyidina Umar ini ada satu perang yang sangat besar. Di dalam peperangan tersebut kaum muslimin tergencet, hampir terpukul mundur dengan kalahnya pasukan. Apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Digali lubang. Sebelum musuh dekat, dia gali lubang untuk memberikan semangat kepada kaum muslimin yang lain. Digali lubang, ditanam kakinya yang kanan dan kiri. Maka Khalid bin Walid selaku panglima di medan perang mengatakan, ya Ikrimah, apa yang kau lakukan? Kau tanam kakimu dua-duanya dengan maksud apa? Dengan maksud memberikan semangat kepada kaum muslimin, jangan mundur walaupun sejengkal di dalam medan perang. Sehingga Ikrimah mati di medan perang dan mengatakan kepada Khalid bin Walid, izinkan aku mati di medan perang ini karena engkau sudah banyak melakukan jasa yang begitu besar, berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku sedikit ikut berjuang bersama Nabi, dan disinilah kesempatan aku untuk bisa membunuh ribuan daripada kaum kufar sehingga aku mati di medan perang ini. Betul, itu yang kena pedang Ikrimah ribuan orang, satu-satu mendekat, mati, tidak bisa, sehingga dengan pasukan panah dari jauh Ikrimah baru mati. Bukan 1-2 panah yang ada di tubuhnya, ratusan. Ya, padahal sekaligus yang mengeroyok Ikrimah 5, 7, 10 orang gak ada bisa. Kakinya ditanam. Oh, ini urusannya cuma dengan 1 Ikrimah, habis pasukan kita. Kirim pasukan panah, hantam Ikrimah dari jauh, baru Ikrimah mati. Sehingga beliau wafat dalam keadaan syahid. Apa makna daripada cerita Ikrimah tersebut? Di sini Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat, jangan kau bicarakan kejelekan ayahnya di depan Ikrimah. Artinya apa? Artinya kalau kau bicarakan kejelekan Abu Jahal di depan Ikrimah, Ikrimah kecil hati. Kalau dia kecil hati, dia akan minder. Kalau dia minder, dia pasti kabur. Tuh. Nabi ajarin, kalian jangan singgung-singgung kejahatan Abu Jahal di depan Ikrimah. Atau kalian katakan, hei Ikrimah, kamu siapa sih? Kamu ini anaknya Abu Jahal, siapa sih ayah kamu? Ayah kamu tuh yang benci dengan Nabi. Ayah kamu tuh yang menginikan Nabi. Kamu bukan keturunan dari orang baik.
Nggak boleh. Nah begitu juga kita, ya. Kita juga nggak boleh begitu. Baru melihatnya orang masuk duduk di majelis ilmu, di majelis taklim, ya, langsung kita singgung. Wah, tukang togel insaf nih, besok minder. Ya. Anaknya tukang sabu duduk juga di majelis taklim, besok minder. Apa bedanya? Sama nggak? Nah ini yang terjadi nih di kalangan kita, kaum muslimin. Nggak boleh. Tatkala ente melihat orang sudah berada di jalur baik, lupakan segala keburukannya. Itu aja. Jangan bikin kecil hatinya, jangan. Tapi makin antum semangatkan, ya, makin antum timbulkan jiwa kebesarannya untuk dia dekat dengan Allah dan Rasulnya. Tuh, nggak boleh. Tujuan bercanda, ya. Tujuan tuh bercanda. Nabi juga pesan sama sahabat, walaupun tujuan kalian bercanda dengan Ikrimah, nggak boleh kalian singgung orang tuanya. Oh, gimana besarnya si Abu Jahal tuh bencinya sama Nabi? Sampai dia ngompet Nabi di penjara, sampai sahabat-sahabat Nabi disiksa. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu yang sangat besar, ditebus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana Sumayyah, seorang wanita yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama kali dari kaum wanita mati syahid di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mau tahu siapa sih lelaki atau perempuan yang pertama kali mati syahid di jalan Allah? Perempuan. Siapa? Sumayyah. Itu yang namanya tombak oleh Abu Jahal, dari kemaluan tembus ke pinggang. Kejamnya Abu Jahal. Tapi apakah Nabi perintahkan sahabat untuk kejam kepada putranya Ikrimah? Ya, itu kepada seorang Ikrimah. Dan betapa besar sabarnya seorang istri di dalam menghadapi seorang suami seperti itu. Ya. Makanya ada yang bertanya, mana aneh tuh mau hadir majelis taklim susah. Kenapa? Nggak boleh sama suami. Aneh mau hadir tempat baik, nggak diizinin sama suami. Gimana ya, Beb? Aneh jawab, suami ente Firaun bukan? Bukan, ya sudah. Anda tahu istri Fir'aun terletak dalam Al-Quran. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Siapa Sayyidatuna Aisyah? Penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Pemimpin dari kaum wanita. Dilarang oleh Fir'aun, dia ibadah. Ya. Tapi dia sabar hadapin Fir'aun. Nah, laki kita memang Fir'aun. Kita mundur. Bagaimana istri daripada Ikrimah melihat suaminya begitu kejam kepada Nabi Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih terus berjuang untuk menyadarkan suaminya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidatuna Aisyah itu ummul mukminin nanti ada di surga. Kenapa? Betapa besar dia menghadapi Fir'aun. Nah, makanya untuk kaum wanita itu punya suami bukan Fir'aun.
nggak usah takut. Ya. Nah itu hikmah daripada cerita Ikrimah. Antum ada di grup baik, ya. Mungkin kan kalau sekarang tenornya di handphone bikin grup, ya. Grup apa tuh? Grup hadroh, grup majelis taklim, grup silaturahmi, atau grup apa. Antum udah tahu ada di grup baik, lempar yang baik-baik, jangan lempar yang buruk. Antum berteman di satu grup dengan orang-orang baik, lontarkan perkataan baik, jangan perkataan buruk. Tuh. Antum ada di grup yang baik, lontarkan ucapan yang baik, jangan ucapan buruk. Kenapa? Ucapan yang tidak baik, perkataan yang buruk itu dapat mempecah belah kalian. Ada di tempat yang baik, keluarkan segala-galanya untuk yang baik. Ya. Siapa tahu ada di grup baik, pantat sapi ditaruh di situ. Apa pantas kita ada di tempat baik? Yang dikirim misalkan foto pantat sapi, jadi mau keluar kotorannya, apa pantas? Misalkan nggak pantas, ya. Jadi di mana kita berada, Nabi berpesan, dengan engkau lontarkan perkataan baik tanpa menyinggung hati seseorang dengan sesuatu yang tidak baik, di situ kebersamaan kalian akan muncul, dan di situ keimanan kalian akan meningkat di hadapan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang mesti kita pelajari. Ini antum udah ada di tempat baik nih, ya. Antum orang-orang yang ingin berjuang untuk lebih baik, ya. Jangan ada rasa jijik pengen ngobrol sama si fulan mau ngobrol sama si fulan, nggak perlu. Ya, antum semua udah ada di tempat yang baik. Tujuan antum ingin berjuang untuk lebih baik. Memang kenapa kita ada di tempat yang baik? Karena kita buruk. Itu. Kenapa kita ada di tempat baik? Karena kita buruk. Ya, kalau kita baik, kita pengen buruk, pergi ke tempat yang buruk. Ya, kita ada di tempat yang baik. Ya. Berjuang, berusaha untuk lebih baik. Ya. Untuk lebih banyak mencontoh akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit demi sedikit, ya, bagaimana kebersamaan, kebersatuan bisa terus terjalin, bisa terus saling menguatkan. Anda ada di tempat baik, Anda ada di grup baik, Anda ada di jaringan baik, Anda ada di tempat yang baik. Keluarkan segala-galanya untuk kebaikan, dan jangan sedikit pun mengeluarkan daripada kejelekan dan kekotoran, karena sedikit saja kotoran dapat meluas. Ya, sedikit aja, ya. Antum di satu tempat atau satu grup, atau lempar perkataan yang gak baik, ada orang baik yang tersinggung, dihantam lagi, ya. Begitu dihantam lagi, yang satu nyangka bercanda, nimpalin lagi terus. Akhirnya itu ikut lagi, merembet dan meluas, nggak akan ada keselamatan. Karena kalau sudah keburukan keluar, siapapun tidak mau ngalah. Nafsu akan mengajaknya untuk perang, memberikan dia kemenangan. Bukan iman, nafsu. Kata nafsu hadapin, nggak boleh kalah itu, hadapin. Padahal
setetes kotoran yang ente lempar akan meluas dan membarah daripada nafsu. Paham nggak kira-kira? Nah, begini ya, yang mesti antum hadapi dan antum jalankan. Contoh daripada cerita Ikrimah ini, bagaimana Nabi ajarkan dan perintahkan kepada para sahabat, itulah yang ana perintahkan dan ajarkan kepada antum. Apa yang Nabi ucapkan kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk menjaga Ikrimah yang masuk ke dalam dinul Islam, itulah yang ana perintahkan dan ajarkan kepada antum. Siapapun yang ingin duduk di tempat baik, jangan pernah sedikit pun kejelekannya kita ucapkan, sehingga kita semangatkan dia untuk lebih baik, dan insya Allah kita semua meninggalkan dunia dalam keadaan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syiril Fatihah.